Kalau ditanya kenapa saya nggak nyanyi lagu rock, pernah ada persepsi yang salah. Mmm, Dulu saya di apa, masuk di jajaran lady rockers katanya. mmm, Saat itu barengan sama Nike Ardilla gitu-gitu. Kita kita sendiri ngerasa bahwa, "Hah? Gua nggak bisa nyanyi lagu rock," gitu. Karena, rock itu kan identik dengan nada yang tinggi dan dengan suara yang serak gitu. mmm. Tapi pada saat itu ya proses mungkin ya, kayak, pada saat saya membuat album, musiknya cenderung gitar keras itu udah dianggap itu rock gitu. Tapi Mel lagi, Apa? Bu, Heeh, ngomong-ngomong itu lagu kan seharusnya lagu lo ya, tadinya dibikinin sama Melly untuk mhm. Mayang? Iya, dia jadi kasih ada 2 lagu Heeh. sebetulnya, dia kasihin ke aku terus aku ngerasa, "Aduh kayaknya nggak cocok," ya udah aku kasihin ke Yanti. Taunya ya sudahlah makanya setiap kali ketemu si Meli, "Nih lagu lu," gitu, "nih lagu lu sekarang nih gue penasaran, lu pokoknya album ini harus bikin buat gue," cie. Oh, akhirnya sekarang dibikinin lagi? Lagi mau bikin, nggak Eee, tahu tuh. itu kriterianya milih-milih gitu gimana? Iya, biasanya sih dalam menentukan lagu di album gue tidak sendiri, di sini ada Mmm, produser juga gitu. mmm, Terus ya jadi kita harus selalu discuss lah, mmm, paling enggak kita harus memikirkan segi komersialnya juga ada, terus idealis kita juga ada di situ gitu. jadi antara uang dan kesenangan harus sama ya? Iyalah, masa uang Heeh, terus, heeh, cie. Kalau bukannya uang dikejar udah entar nggak ada banyak? habis-habisnya, nggak akan cukup, cie. Ah, Itu sebenarnya lagu nah, Meli itu buat saya. Kalau nggak percaya, Ada, Meli tuh buatnya lagu tuh buat oh saya. gitu pantas ya? ya enggak, Kang? Tapi menghitung hari, gitu. Tadinya gitu, Tadinya gitu, terus nanti nggak dilembutin jadi lebih bagus gitu. oh gitu. Saya merekam itu tahun 64, Meli belum lahir. Nah loh, ini kan kalau kita lihat sekarang ya penyanyi-penyanyi itu banyak yang muncul yang anak-anak ya, yang gampang banget kayaknya punya bisa lagunya satu dua tiga ABC udah bisa nyanyi gitu. Hmm. Kenapa sih muncul kayak gitu Kang? Apa karena lagu anak-anak itu sebegitu mudahnya? Sebetulnya kita ada persepsi yang salah di masyarakat kita. Hmm. Biasanya kalau kita buat anak, buat sesuatu buat anak-anak atau karya kesenian buat anak, ah ginilah cukuplah buat anak inilah Hmm. gitu. Cukuplah buat anak ini. Nah itu yang salah. Sebab sebetulnya buat anak itu harusnya lebih lebih harus dipikirkan lebih bagus. Hmm. Buat anak itu harusnya lebih dipikirkan lebih matang karena ini buat anak. Hmm. Tapi itu Sebentar pengguna apa itu tuh? bunyi. Ini Ini deh, nih, ini ada uges nih telepon. apa? Oh Jam ini uges. jam gua. Masya Allah Kang, bikin malu. Jangan dulu, Itu halo. jam segitu udah jamnya Jam tidur. tidur nih. Jamnya tidur. Oke balik-balik ke anak-anak. Ya, Aduh jadi kalau buat ganggu. anak, kita persepsi masyarakat kita biasanya cukuplah buat anak Yang ini gitu. gampang-gampang aja Gampang aja gitu buat ya? anak. Padahal buat anak itu harusnya yang lebih serius, dipikirkan lebih serius karena ini buat anak. Perkembangannya kan masih panjang, dia masih Mmm, masih belum diwarnain. pernah Kalau bikin buat anak-anak nggak, diwarnain, Kang? belum, saya Mungkin nggak yang berani. lebih spesifiknya yang Heeh, yang ada unsur pendidikannya gitu mungkin, Iya Kang kan Hari? kan diwarnain kan. mhm, Anak kan masih polos. heeh, Diwarnain dengan macam-macam pengalaman empirik itu nantinya. mmm. Saya nggak berani lagu buat anak. Oh gitu? Karena takut nanti anaknya jadi kayak saya kan repot. Gawat gawat ngeramal ke mana-mana. Oke, kalau buat sekarang mau ngajak pemirsa di rumah ya, Oke. kalau mau tanya-tanya sama Kang Hari atau sama, Mayang, Mhm. silakan telepon, silakan langsung telepon ke sini ke nomor teleponnya di 391 4601 di 391 4603 untuk ada di luar Jabotabek, oke? Silakan kalau mau ikutan. Oh, sudah ada yang mau telepon, oke. Mhm. Halo? Halo, Ya, halo? halo, Ya, dengan siapa, Mas? dengan Senjaya. Sanjaya. Iya, Di mana? di Bogor. Di Bogor. Silakan mau tanya sama siapa? Buat Mbak Mayang nih mau Ah, tanya udah nih. ketahuan deh. Kalau lihat cewek seksi sedikit langsung tanya-tanya. Mengkilat ya hari ini di layarnya. Oke, silakan. Kenapa Mbak Mayang nggak lagu itu menyanyikan lagu rock tuh? Hah? Kenapa Ah, nyanyi maaf. lagu rock? Kalau Nggak nyanyi lagu rock. Hmm. Oke, itu saja Mas Sanjaya. satu lagi buat itu Kang Hari Rusli Ah, tuh. Kalau boleh buat Kang lebih Hari keras sedikit, Rusli, Mas kenapa nggak Sanjaya? lagu-lagu cinta tuh yang bawakannya? Kenapa nggak bawain lagu cinta? Mas Selalu Ari. perjuangan aja kelihatannya. Jadi tuker. Oke, Itu aja, terima kasih. kita biarkan mereka ngejawab. Terima kasih ya Mas Sanjaya. Silakan Bu. Oke, kalau ditanya kenapa saya nggak nyanyi lagu rock, pernah ada persepsi yang salah. Hmm, Dulu saya masuk di jajaran lady rockers katanya. hmm, Saat itu barengan sama Nike Ardilla gitu-gitu. Kita kita sendiri ngerasa bahwa, "Hah? Gua nggak bisa nyanyi lagu rock," gitu. Karena, rock itu kan identik dengan nada yang tinggi dan dengan suara yang serak hmm, gitu. Tapi pada saat itu ya proses mungkin ya, kayak, pada saat saya membuat album, musiknya cenderung gitar keras itu udah dianggap itu rock gitu hmm. aja. Jadi kalau dibilang kenapa nggak jadi penyanyi rock,
saya penyanyi pop aja deh boleh nggak? Oh jadi Gitu. sementara ini di pop Karena dulu saya ya? ngerasa bahwa saya jadi penyanyi rock saya nggak mampu, gitu aja. Oh oke. Aduh low profile sekali, oke. High profit tapi High jatuhnya. profit, oke loh. Ya silakan Pak, mau menjawab? Apa tadi? Ini kenapa Enggak, tidak saya bikin Lagu lagu cinta? oh. Malu-maluin kan ditanyain begini. kalau bikin lagu cinta saya bikin sekali lagu cinta. Cuman lagu cinta saya nggak laku. gitu. Jadi Anda nggak pernah dengar lagu cinta saya. Nanti gitu. dulu bikin lagu cinta ngambilnya dari ini puisi-puisi bikinan sendiri. Misalnya atuh Kang sedikit. Oke, misalnya gini. Haruskah cinta berbalas pecahan kaca yang merobek luka di dada? Haruskah cinta seperti mengejar bayangan, semakin dikejar semakin lari menghindar? Enggak gitu. Harusnya suruh nyanyi yang tadi itu loh. Ngambil bintang, Menghitung. bukan. Oh Ngambil iya. bintang ditaruh di Ibumu mata itu. maling, Heeh, ibumu mencuri pencuri bintang gitu. ntar itu Ya ya. itu lagu cinta itu. Itu lagu cinta. Dia tadi merayu Mayang Sari dengan puisi-puisi cintanya. Oke, kita lanjutin lagi ya Kang ya. Halo. Halo, Iya, Ibu dengan siapa? dengan Ibu Nelly. Maaf, Ibu Nelly, Ibu Meli di mana? Nelly, Nelly. Nelly. iya, Oke, di mana Ibu Nelly? Bintaro. Di Bintaro. Iya. Silakan mau tanya sama siapa? Saya mau tanya sama Kang Hari. Mm-mm. Begini loh Kang, saya dengar sekarang nih lagu anak-anak tuh kayaknya kan, kok suaranya begitu bisa masuk ya? Apa mereka punya uang? Sementara anak-anak yang di lomba-lomba kita lihat itu mereka suaranya bagus-bagus ya, tapi kok nggak pernah dapat untuk apa ya rekaman mereka itu. Padahal saya dengar itu suaranya juga bisa menghasilkan bagi anak tersebut. Oke. Gitu. Ya, Ibu Nelly. Ya, Ya. Ini langsung tanggapannya Kang Hari ya. ya oke. Oke, terima kasih ya Ibu Nelly. Oke, silakan. Ya, baik Ibu Nelly. Lama-lama kayak nyiptain lagu anak-anak nih, banyak yang nanya soalnya. Begini, ini masalahnya adalah masalah industri. Jadi ada yang namanya otonomi industri. Di industri ini biasanya memang berlaku kaidah-kaidah yang sangat aneh gitu. Kadang-kadang orang menurut secara teknis itu tidak baik, tapi di industri bisa masuk. Tapi menurut saya harusnya alternatif ada. Harusnya dibuat beberapa alternatif. Jadi kalau memang satu produser dia merekam lagu anak-anak yang biasa, dia harusnya merekam juga lagu anak-anak yang bagus. Artinya yang bagus dalam tanda kutip, bagus dalam arti bahwa punya tanggung jawab gitu. Menurut saya lagu-lagu anak-anak sekarang kayaknya tidak terlalu bertanggung jawab gitu. Jadi ada bertanggung jawab, Tidak bertanggung jawabnya di mana nih, Kang? tidak bertanggung jawabnya mereka mencari industrinya. Jadi terlalu besar unsur industri yang dihitung. Tidak dihitung bahwa anak itu juga akan membuat satu psikologis yang cukup berat buat anak kalau memang mendengar lagu yang begitu saja. Jadi kalau kita makan daging 1 tahun, daging itu sehat. Tapi kalau 1 tahun makan daging tidak akan sehat. Sayur itu sehat, tapi kalau 1 tahun makan sayur tidak sehat. Jadi harus ada daging, ada sayur, ada daging, ada sayur. Diimbangin ya, Kang. Nah, Balance. jadi ada balancing seperti itu. Kalau toh industri mau, saya setuju dengan Ibu Nelly bahwa saya melihat kurang alternatif, kurang banyak perimbangan yang ada sekarang sangat lagu anak-anak yang sangat industrialis gitu. Oke. Yang mudah dan industrialis. Dan saya tidak percaya bahwa itu lagu-lagu yang bagus itu tidak laku, saya nggak percaya. Saya rasa bisa juga laku. Oh, kita berdoa saja ya. Moga-moga Kang Hari buru-buru bikin lagu anak-anak. Oke, Ugus harus terima lagi nih Kang ya. Bu, saya Ya. terima lagi ya. Halo. Selamat malam Selamat malam dengan siapa Bapak? dengan Pak Tony Pak Tony. iya, Oke. Pak Tony di mana? di Bogor Bu. Di Bogor. Nah, Silakan. Mau bertanya nih Lagi ke hujan ya, Pak Kang Tony? Hari Lusli. Halo? Halo, Ya, mau bertanya ke Kang Hari Lusli dulu. boleh. Wilujeng wengi Kang Hari, Wilujeng wengi, Pak. abdi oge sararasna masih Bandung, Pak. Leres, Oh, Pak. oke. Mangga. Kan, Pak? Iya, silakan langsung Pak. Kali, temanya saya tanya, Pak. Halo? Halo? Ya Bapak maaf, teleponnya kresek-kresek lagi hujan di situ. Pakai HP, Bu. Oh, pakai Oh. HP. Oke, boleh langsung Pak pertanyaannya? To the point aja. Ya, karena kresek-kresek nih. Saya mengagumi Kang Hari, Mm-mm. alirannya Kang Hari. Bagaimana ini untuk masa depannya? Nah, saya 6 tahun, Pak. Tapi apa sudah mengandungi aliran Kang Hari,
Jadi yang tadi dimaksudkan Kang Hari belum berani tema anak-anak katanya karena unsur anak-anaknya lebih susah ya Pak ya. Oke. Iya. Jadi bagaimana untuk masa depannya untuk membina atau langsung saya ketemukan hari gitu untuk menjelaskan anak saya gitu. Oke. Ya, baik, terima kasih ya Bapak. Iya, terima kasih. Kang Hari, ini teh anaknya umurnya 6 tahun, juga punya aliran musik yang sama kayak Kang Hari gitu. Terus mau dibawa kemana nih anaknya? Apa perlu ketemu Kang Hari? Jangan Pak, kalau saya saranin. Jangan ya. Jangan sampai. Ini Uges mendapatkan satu kesempatan Untuk ngebales. untuk membalas ya. Ya saya pikir nggak apa-apa. 1 dari 1000 kesempatan nggak apa-apa. Satu buat Uges. Ya Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya pikir kalau menurut saya, karena kenapa saya nggak berani membuat lagu anak-anak, saya juga mempunyai pendidikan yang cukup habis, cukup tuntas di musik. Saya melihat ada beberapa metode yang dibuat oleh orang-orang Jepang dan ternyata di sini membabat efek yang kurang bagus. Jadi menurut saya dalam satu penelitian bahwa bermain musik buat anak itu harus sudah bisa baca tulis dulu, baru dia bisa serius. Kalau sebelum baca tulis silakan main-main aja dulu lah. Oh, Tapi jangan dipus. Jadi kalau anak bapak 6 tahun sudah mengagumi karya-karya saya pikir harus dibelokkan dulu Pak itu. Suruh sekolah dulu. Jadi Dibelokin karena dulu ya. saya Ngagumi Mayang Sari dulu gitu ya. jadi saya pikir biarkan dia dengan teman-temannya. Karena nanti kalau memang dia menggamari musik saya dan teman-temannya tidak, dia akan terasing sendiri Pak gitu, di lingkungannya. Dan itu akan mengakibatkan satu efek psikologis yang sangat drastis, sangat monumental. Jadi lebih baik dibenarkan dulu lah, disamain dulu gitu. Ini agak-agak cerita masalah pribadi, dulu pernah punya masalah pribadi yang terisolasi ya dari teman-teman enggak Kang? Oke. Halo. Sekarang juga udah.